terutama tentang ma'rifat, tentang mengenal Allah. Beliau merantau ke Balkh di Persia dan menetap selama setahun, lalu pulang ke kampung halamannya orang di Naisabur, ya. Meninggalnya tahun 258 Hijriah. Apa nasihatnya? Tuba liman tarokad dunya qabla an tatsrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Sungguh beruntung orang-orang yang satu, meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Jadi dunia tuh urusannya dua nih, Bu. Antara kita yang ninggalin dunia duluan, ya, karena meninggal, atau yang kita tinggalin kesenangannya duluan karena di hati kita udah berubah jadi Allah, ya. Siapa yang beruntung? Lihat yang pertama, dia udah biasa aja sama kesenangan dunia, kaya nggak lebay, diambil hartanya nggak sedih. Ciri-ciri orang zuhud kan itu, ya. Diberi dunia dia tidak senang berlebihan, dunianya diambil dia juga tidak sedih berlebihan, karena tahu dunia tidak lebih berharga daripada Allahnya, daripada penciptanya. Jadi kalau ada orang yang dia udah mulai biasa aja terhadap dunia, padahal dia belum meninggal dunia, nah ini mahal. Ini orang yang beruntung, ya. Karena punten, ya, ada yang sampai meninggalnya dia tetap terus aja dunia. Punten, bahkan waktu Koko masih tinggal di Thailand itu, orang yang benar-benar mohon maaf, ya, setiap hari narkoba, setiap hari pergi ke tempat hiburan malam, minum-minuman, sampai akhirnya meninggalnya overdosis di tempat hiburan malam, ya itu tuh beneran ada, kan sedih gitu. Ya Allah, banyak uangnya, tapi dipakainya untuk yang tidak baik terus, sampai bertahun-tahun sampai akhirnya Allah putuskan untuk meninggalnya dalam keadaan seperti itu, ya. Ingat kan, dosa itu kalau terus-menerus dilakukan pilihannya dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan saat sedang bermaksiat, ya. Kenapa dibuka aibnya? Allah seneng ya ngombar aib hambanya, dipermalukan hambanya? Enggak, karena ada hamba yang surganya mulut orang. Punten, ya. Kapan pasangan selingkuh berhenti? Biasanya pas ketahuan. Coba nggak ketahuan, padahal Allah juga tahu ketika itu sedang terjadi, ya. Tapi ketika ditinggalkan, maka itu kebaikan bagi dirinya, ya. Kalau misalkan udah terus-menerus dilakukan, punten, yang kau juga pernah cerita, tidak sebut tempat dan daerah, ya. Dia punya jabatan di daerahnya, di pemerintahan, lalu meninggalnya di hotel remang-remang murahan pinggir jalan tanpa busana dengan sesama jenis, ya. Ketika dicek, betul aja, ternyata keluarganya, orang-orang udah pada tahu. Jadi punten, ya, kadang kan kita tahu itu wafat dalam keadaan hina, tapi kalau pertanyaannya kok ganti, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun lagi maha penyayangnya, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu? Kalau itu maksiat untuk yang pertama kalinya, enggak akan setega itu Allah. Dan terbukti ketika ditanya, udah nggak kehitung udah yang berapa kali. Istrinya udah tahu bahwa dia penyimpangan, anak-anaknya, orang-orang terdekatnya. Jadi sebetulnya sudah pernah cara yang pertama, udah pernah Allah buka, tapi masih nggak berhenti maksiat. Mau nggak mau Allah matikan dalam keadaan seperti itu, karena bisa jadi pelajaran 1000 orang berhenti dari dosa yang sama karena ngelihat kejadian seperti itu, ya. Udah itu aja dua pilihannya, dan kita meninggalkan tergantung kebiasaan. Kalau misalkan ternyata kebiasaan yang ngaji lagi, hidupnya hampir 24 jam di masjid terus misalkan, ya kecil peluangnya dia meninggal di tempat dugem, ya karena jarang kesananya gitu, ya. Karena bismillah, ya, seperti itu. Pemain bola, kalau ada orang yang meninggalnya di lapangan bola, siapa? Pemain bola. Pernah ada betulan tuh, lagi main bola kena serangan jantung. Pemain bola soalnya. Kan jarang-jarang tukang jahit meninggal di lapangan bola. Ya karena dia nggak mungkin ngejahit di tengah lapangan orang lagi main, bisi ketendang, ya. Tapi lainnya dua tadi. Maka yuk tinggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kita duluan yang ninggalin kesenangan dunianya sebelum kitanya yang meninggal. Nanti kalau kita yang udah meninggal, mau nggak mau kita ninggalin juga, kan?
Ya. Yang kedua, membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Ngerti nggak? Kita tahu nanti di sana itu kita perlu pengen punya istana di sana. Oh, ada caranya, yaitu bangun masjid. Pengen punya rumah di surga, dia ikut bangun masjid. Pengen dibangunkan surga, rumah, istana, maka ada amalannya. Menjaga sholat sunnahnya minimal 10 rakaat dalam sehari. Anggap ambil yang rawatib ya, qobliyah subuh, terus qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, udah 10 rakaat. Karena hadisnya jelas, al-qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, siapa sholat 10 rakaat sehari, ya, sholat yang sunnah ya, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga ya. Udah nyiapin duluan tuh ya. Nah itu Masya Allah, sedekah dibanyakin karena dia tahu nih, karena kalau setiap kali sedekah duitnya tetap milik kalian, tapi udah pindah aja dari rekening dunia ke rekening akhirat. Dia udah nyiapin dulu buat hidupan setelah alam kuburnya sebelum dia masuk kuburan ya. Ini amat sangat beruntung. Yang ketiga, ada orang juga yang sudah meraih ridho Tuhannya sebelum dia menemuinya ya. Dari masih hidup aja, kalau udah ridho nih ya, karena sudah jadi hamba yang Allah ridho, berbuat amal soleh, maka apalagi pas nanti ketika pulang menemui Allah. Ada penjelasannya di bawahnya. Yang dimaksud meninggalkan kesenangan dunia adalah menggunakan harta kekayaan untuk berbagai kebaikan sebelum harta itu habis sia-sia ya. Jadi sama tadi, hartanya cuma jadi jalan untuk tambah diridhoi Tuhannya. Yang dimaksud membangun kubur adalah mengerjakan amal soleh, ya kan? Yang dapat membuatnya nyaman di alam kubur. Kita tahu bahwa Quran ini nanti akan datang menyelamatkan dia, akrab dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa nanti tingkatan kita di surga itu akan tergantung sesuai hafalan kita. Karena nggak ada hadis Nabi ya. Nanti kalau kita meninggal, kata Nabi akan disuruh membacakan hafalannya. Makin banyak hafalannya, makin naik tinggi derajatnya, naik tinggi derajatnya, ya. Maka yuk, mudah-mudahan kita tidak cuma hafal 3 kul saja ya, tapi ditambah yang lain lagi juga ya. Adapun yang dimaksud meraih ridho Tuhannya adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian setelah kematiannya dia menghadap Tuhannya dalam keadaan diridhoi oleh Tuhannya. Begitu. Yuk lanjut nomor 20. Siapa yang tidak menjalankan 3 hal berikut: 1. Sunnah Allah, 2. Sunnah Rasulnya, dan 3. Sunnah para wali, maka dia tidak akan mempunyai kebaikan sedikit pun. Jazakillahu khairan. Terima kasih ya. Ada 3 sunnah. Sunnah secara bahasa itu bisa berarti jalannya ya. Sunnahnya Rasul ya, jalannya Rasul diikutin. Walaupun nanti secara istilah ma'udifa, apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik dari ucapannya, tindakannya, ketetapannya, sifat-sifatnya ya. Jadi nanti kita kan ulama tuh kalau nggak bahas, ada dari sudut pandang bahasa, ada dari sudut pandang istilah ya. Sunnah itu bisa berarti jalan. Secara istilah dia bisa berarti tadi apa yang disandarkan kepada Rasul, baik dari ucapannya, perbuatannya, atau ketetapannya, atau juga sifat-sifatnya ya. Nanti tergantung dari sudut pandang ilmu apa juga ya. Karena kalau dari sudut pandang ilmu fikih, nanti sunnah ada lagi yang artinya lain, yaitu sunnah mustahab. Kalau dilakuin berpahala, kalau tidak dilakukan ya rugi ya. Jadi tergantung nih, ini sunnahnya mau dilihat dari sudut pandang apa dulu. Nah di sini 3 sunnah yang harus dipelihara. 1, sunnahnya Allah. Jadi ya kita tahu ini aturannya Allah ya, yang ada di Al-Quran, perintah dan larangannya. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ikutin cara hidupnya sesuai Rasul. Dan sunnahnya para wali. Wali di sini maksudnya kekasih Allah ya, orang yang sangat dekat kepada Allah. Para sahabat berarti wali yang Allah juga, kekasih Allah juga. Karena Allah ridho kepada Abu Bakar, Allah ridho kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ya. Maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun kalau tidak menjalankan 3 hal tersebut ya. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya apa yang dimaksud dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab sunnah Allah adalah menyembunyikan rahasia ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ditanya lagi tentang maksud sunnah Rasulnya, dia menjawab sunnah Rasulnya adalah bersikap ramah kepada sesama ya.
Dalam sebuah syair disebutkan, bersikaplah seolah-olah engkau rumah mereka ketika engkau ada di rumah mereka, dan bersikaplah seolah engkau bumi mereka saat berada di bumi mereka. Ya, jadi bisa nempatin diri. Kemudian tatkala ditanya tentang masuk sunnah para wali, dia menjawab sunnah para wali adalah sabar menghadap perlakuan yang menyakitkan hati. Ya, menyembunyikan rahasia tadi yang di atas kayak gimana? Nggak semua segala hal harus kita sampein. Tadi jaga lagi lisannya. Ya, termasuk mohon maaf aib kita sendiri yang sudah kita tobati. Punten mohon maaf kalau misalkan dulu masa mudanya pernah berbuat suatu dosa dan dia sudah tobatan nasuha, lalu dia akan menikah, nggak perlu disampaikan bahwa dulu saya pernah begini dan begitu loh. Ya, misalkan naudzubillah pernah berzina ya, dan ada pernah seorang tua di ini sampai kalau ada yang pernah nonton Umar bin Khattab kan ada serialnya di YouTube kalau mau dicari ya, atau di internet. Pernah didatangi beliau itu, ada seorang bapak, seorang orang tua yang cerita, anakku seorang putri, seorang muslimah, aku mengakui dulu dia mohon maaf pernah berzina, lalu sekarang dia ingin menikah dengan lelaki yang baik, dan lelakinya ini tidak tahu masa lalunya. Dan putriku juga sudah tobatan nasuha, sudah benar-benar berubah. Maka apakah aku harus menyampaikannya kepada si calon? Kata Sayyidina Umar, wahai hak, sungguh jangan, ya, jangan berani-beraninya kamu sampaikan sesuatu yang sudah Allah tutup lalu kamu buka lagi. Ya. Jadi memang setiap kali kita maksiat, tugas kita tobatan nasuha. Dan kalau sudah diterima tobatnya oleh Allah, mudah bagi Allah untuk supaya tertutup. Orang mau ngulik-ngulik nyari-nyari di internet, datanya udah nggak ada. Ya, padahal dulu bisa jadi ada foto yang belum terhapus, yang belum berkerudung dan lain-lain. Ya, mudah dicabut oleh Allah. Atau dibikin orang nggak tertarik buat nyari-nyari aib kita. Atau ada orang yang sudah tetap tahu dulu kita pernah berbuat seburuk itu, tapi karena Allah ridho dengan dirinya, maka Allah buat orang hati orang-orang di sekeliling kita lapang. Dia udah sangat berbeda. Mau dulunya kayak gimana, kita lihatnya dia yang sekarang. Ya. Lihat bagaimana orang bisa menerima Umar bin Khattab, dulunya ingin bunuh Nabi. Bagaimana orang bisa menerima Abu Dzar Al-Ghifari, dulunya raja perampok. Ya. Bagaimana orang menerima Imam Fudail bin Iyad, dulunya juga bukan jadi orang yang baik. Ya. Maka banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ya. Tugas kita tobatan nasuha. Karena acting kelihatan, orang mungkin bisa ketipu, tapi Allah nggak ketipu. Biar supaya akhirnya diterima, udah pura-pura aja mualaf, padahal di rumah misalkan sholat atau itu urusan dia dengan Allah sih. Tapi masalahnya orang nggak bisa dibohongin, Allah nggak bisa dibohongin maksudnya, maaf ya. Dan kalau Allah udah nggak ridho, gampang dibikin orang jadi nggak percaya, skeptis ya. Mungkin kalian juga pernah kenal orang yang dulu kita tahu dia tidak baik, tapi ternyata sudah taubatan nasuha, udah kita biasa aja ngeliatnya ya, dibikin nggak benci ya. Selagi hati tidak ada kedengkian, tidak ada kotor, menerima. Ya, bismillah. Selanjutnya tadi yang sunnah para wali adalah sabar menghadapi perlakuan yang menyakitkan hati. Jadi kalau kita baik ke orang yang baik sama kita, be aja itu. Kita nggak balas itu sudah hebat. Tapi bisa balas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, ya ternyata amalannya para wali itu amalannya para kekasih Allah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, umat-umat sebelum kalian juga terbiasa saling menasehati dan saling berkirim surat dengan saling mengingatkan pada 3 hal. Oh, apa nih nasihat orang-orang soleh terdahulu? Siapa yang beramal untuk tujuan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan agama dan dunianya. Kalau kita beramalnya untuk tujuan dunia, ada yang dunianya belum tentu dapat, nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang, kaya enggak, banyak utang iyah, akhiratnya nggak dapat juga. Tapi kalau dia beramalnya untuk tujuan akhirat, maka urusan agamanya aman, ya, ibadah terjaga, dan dunianya juga tetap dapat, ya, insya Allah. Kok berarti tiap hari kita mesti ceramah di masjid? Ya ada orang yang dia misalkan dokter, dan dia punya kemampuan ngebedah orang yang belum tentu per 1000 orang bisa punya kemampuan kayak begitu. Maka teruskan jadi dokter, tapi niat dia jadi dokter untuk ngamalin titipan ilmu dari Allah, untuk nolongin orang biar mereka bisa ibadah lagi, supaya jadi pahala. Kalau niatnya kayak gitu, ibadah ya.
Walaupun iya misalkan ada dokter, ya saya jadi dokter biar cepat kaya, ya mana nih orang biar pada sakit biar supaya saya dapat bayaran lagi, kalau nggak sakit gimana saya dapat duit, yang kayak gitu ada misalkan. Tapi ya kalau kayak gitu baru nggak jadi ibadah. Kalau niatnya, jadi bukan berarti habis pengajian ini semuanya langsung pada resign terus pada jadi marbot ya, enggak, itu mulia gitu ya. Tapi kalau kalian punya skill yang orang lain nggak punya, teruskan ya. Kok saya mah baca Quran ngantuk tapi dagang semangat, selamat dagang. Siapa tahu dengan keuntungan dagangnya bisa bangun masjid yang belum tentu banyak orang bisa bangun ya. Silakan. Yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahirnya. Hatinya dulu tenang, nyambung ke Allah, fisik sehat. Kita tahu sekian banyak penyakit itu nyambung ke pikiran. Lagi stres, asam lambung naik ya. Kalau orang dendam, ini bahkan sudah pernah dengar penjelasan dokter ya. Kalau orang punya nyimpen dendam, maka otak itu akan menghasilkan hormon kortisol, hormon stres. Dan kalau hormon kortisol ada, maka imunitas tubuh menurun. Tadinya sehat, kena bersin orang nggak sakit, sekarang jadi lebih mudah sakit, ya. Dan secara tidak langsung akhirnya itu juga memicu untuk tumbuhnya sel kanker, ya. Awalnya dari apa? Dendam. Maafkan, istilah sing rido. Nyambung, benar-benar nyambung, serius. Yang kau pernah cerita Dr. Zaidul Akbar, tahu Dr. Zaidul Akbar? Dengar kajiannya beliau lagi di bandara nunggu pesawat, ada ibu-ibu yang pesawatnya sama, ya udah sambil nunggu ngobrol, ceritalah suaminya punya penyakit ginjal, dikasih tahu dari sudut pandang medis, minum ini bu, makan ini bu, jangan begini, jangan begitu, pola hidup begini. Dijawab, sudah semua saya lakukan dok, tapi masih sakit ginjal. Ya, kenapa ginjal ada dua? Karena kalau satu ganjil, ya. Yang ini iklannya maaf ya, ini mah intermezzo, lawakan bapak-bapak, kan udah jadi bapak-bapak sekarang, ya. Seperti itu. Lanjut ya. Setelah akhirnya sempet-sempetnya di tengah, ya. Setelah akhirnya cerita bahwa semua udah dilakuin secara medis, tapi masih sakit ginjal, Dokter Zaidulnya ngomong kayak begini. Bu, karena semua sudah dilakuin tapi masih sakit, saya izin tanya ya, tapi ibu jangan tersinggung. Silakan dok. Ternyata yang ditanya adalah bagaimana sikapnya ibu terhadap suami. Nangis si ibunya. Iya dok, saya kadang suka ngungkit-ngungkit, kadang suka banding-bandingin, kadang suka nggak menghargai, apaan nih segini kurang, misalkan kayak gitu ya. Kata Dokter Zaidul, saya harus nyebut beliaunya nih, karena saya bukan dokter. Tapi ternyata perasaan diinjak-injak oleh orang yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat, itu bisa kena ginjal. Ya, begitulah. Kadang kita nggak meragukan kasih sayangnya, tapi kadang kita punya masalah di bahasa. Ya, anak coret-coret tembok, kadang kita meledak, anak teh nggak tahu diuntung, itu teh cat mahal tahu, nyesel ngelahirin kamu misalkan. Coba besok-besok si anak lagi anteng, dia tahu bapaknya mau lewat, bisa ambil krayon tuh, nunggu bapaknya lewat baru dicoret-coret, ayo sengaja, karena sakit hati sama kemarin, lawan aja sekalian. Kenapa nggak dengan cara, anak soleh lagi gambar apa nak? Wah, gambar bagus kayak gini, bagusnya kalau di kanvas bukan di tembok. Kita belanja yuk nanti bapak ikut gambar juga ya. Enak. Ada sakit hati nggak? Enggak. Ya. Atau misalkan kadang suami punya gula, dia udah seharian nahan, nyampe rumah di meja ada boba Thai tea brown sugar punya anaknya. Itu kayak tinggal seperempat, paling 3 kali sedot habis, baru sekali isep kepergok, datang si istri, minum apa itu? Hah? Kamu nggak tahu kamu punya gula? Senang sakit, senang nyusahin mama, hah? Udah nggak suka, bukan hidup sama mama, pengen cepet-cepet meninggal aja, ngerepotin amat sih, jadi suami kayak gitu amat sih, egois, nggak mikir. Persis. Misalkan, ya.
Cek si bapak tuh, baru ge sesedot ya. Berarti kudunya gimana tuh kok diganti misalkan pas kepergok minum, cayang ganteng, minum apa cayang aku? Oh, meniraos. Ayo, ingat, papa kan punya gula. Nanti diminum nanti atit. Nanti atit mama sedih. Enggak gitu juga sih, ya. 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 Agak getek ya. Tapi kalau ditanya ke si bapak, Pak, pilih ditegur dengan cara yang pertama atau cara yang kedua? Oh, ya. Pertama, banyak senang dimaki-maki. Ya. Ya gitulah. Nggak meragukan kita, namanya sayang mah sayang. Cuman kadang kita mah suka meledak-ledak di bahasa. Ya. Kalau lagi ikut nasihat-nasihat parenting terkait suami istri, oleh beberapa guru suka dinasehatin, para suami bersabarlah, karena kalian itu menghadapi makhluk yang amat sangat cepat melupakan kebaikan kalian dan amat sangat detil mengingat kesalahan kalian. Maka bersabarlah. Ya. Ya, seperti itulah. Ya. Tapi disitulah pahalanya. Ya. Alhamdulillah. Lanjut ya, mana tadi? Siapa yang memperbaiki batinnya? Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal secara ikhlas, tidak riya, tidak ujub, maka dia akan memperbaiki hubungan orang itu dengan sesama manusia. Siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai seluruh makhluk. Ya. Jadi kadang kita mikir gimana caranya dia suka sama saya, mereka suka dengan saya, baik ke saya. Ya hati mereka digenggamnya sama Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah bisa bikin orang-orang itu lembut hatinya kepada kita. Lagian gimana caranya bikin satu dunia cinta kepada kita, sekian banyak hati diurus. Ya, lebih baik satu saja. Satu pihak ini ridho kepada kita, satu pihak ini bisa membuat semua orang yang berurusan sama kita jadi lembut hatinya. Ya, siapa satu pihak itu? Ya Allah saja. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Nanti lebih ringan. Bismillah insyaallah. Ya cukup 10 dan 8, 2 menit lagi 10.30. Kita sisakan waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab, atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, atau terserah habis ini ngapain. Ya ada doa juga nanti ya. Saya kembalikan lagi dulu kepada Ustazah MC kita. Tafadhol. Insyaallah. Alhamdulillah. Dari Ibu yang sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dari ada yang bertanya saya, enggak? Saya kanan, saya kiri, saya tengah. Ada yang mau bertanya? Enggak, aman. Tidak tadi apa? Ada yang bertanya enggak? Oh iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang mau nanya, mau dibilang nanya biar saya mau sharing. Mangga. Saya punya anak bujang yang baru tamat sekolah SMA. Iya. Alhamdulillah sih sebenarnya anaknya itu memang sopan, baik, inilah gitu, nggak apa yang namanya, nggak neko-neko lagi gitu. Tapi sudah itu kalau disuruh sholat itu ya apa namanya dijalankan sebenarnya kalau kita ini. Tapi ya itu suka menunda-nunda itu loh, itu saya bikin kadang-kadang emosi sebagai orang tua ya kok ya. Iya. Nah mungkin sekarang pas kesempatan tidak ada punya Koko, saya juga ingin meminta ini sama Mami Koko. Amal apa sih yang Mami punya itu waktu mendidik Koko setelah banyaknya melalui apa namanya kita dalam mendidik anak, jadi si Koko bisa sampai seperti ini gitu loh, anak mungkin bisa berbalik kepada kami semua. Itu aja yang mau saya katakan dan semoga kita doanya juga mudah-mudahan juga yang mau diberikan apa namanya
Gaya. Keterangan di hatinya menunggu atau kerja masih dalam keadaan riba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam, ditanya mam. Mam, Iya, ditanya. Nanti kami apa katanya giat-giatnya punya anak yang sama seperti kamu. Lah, Tapi Allah, dia Allah. yang menjawab. Kami ke depan nih. Ah, tadi lagi ngobrol. Bangga Ustazah. Coba diulang pertanyaannya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa badal haji kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini perkara Allah ya aja yang Masya Allah. dari hasil beli ya dari hasil doa juga yang selalu saya amalkan setiap hari itu bacanya hanya ya wahab kecil musik saya wahab tidak mampu memberikan dunia itu tidak mampu tapi tetap karena dulu saya awal dengan doa-doa dengan bahasa Inggris dengan Al-Quran jadi dengan bahasa Indonesia karena saya yakin Allah tahu dan maha itu ada sekali ibu saya amalkan dari anak mengulangi sampai saat ini alhamdulillah hanya cuma kita ikhlas itu dengan anak mengganti yang soleh dan soleh itu ada judulnya beri cekata bapak kalau film ajar nggak ada apa-apanya judulnya dari tiada akhir kalau main sinetron mah ya Allah masya Allah tapi alhamdulillah semua ini Allah menghargai Allah menitipkan pokok kepada kami semua kami hanya berpesan jadilah ulama Ada buktinya. So tahu bilang nggak ada. tapi jadilah ulama yang dirindukan karena ilmunya dengan yang jaga hati, jaga lisan karena lisannya itu lebih berbahaya daripada siwak. Oke, aku mau digantiin yang selama di situ. Nanti yang namanya jamaah bubar ya. Ibu pokoknya mah istiqomah aja, apapun doanya, apapun amalannya, apa yang aja. Tapi yang pasti, Iya kasihan ya. itu kan Dia yang galau, dia yang riweh. semoga kamu selalu amanahnya nak. Amin ya rabbal alamin. Selalu jadi anak yang Amin ya Allah. istri, saya mami, saya papi sama jamaah semua. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Maaf ya kalau emaknya kayak gini. Mana kayak ustaz emaknya ngawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Itulah pertolongan Allah ya, dan sabarnya mami gitu. Dulu ya jadi saksi gitu, betul sabarnya beliau ngadepin ini kondisi macam apapun ya, kesulitan ekonomi kah atau apapun itu. Tapi yang seperti dulu juga seperti apa, dia nggak semua ada yang instan jadi baik. Ibaratnya kok juga banyak salahnya, banyak banget malah dulu. Ya kalau Allah sudah ridho pengen nolong, tugas kita mah cuma satu aja, mantesin diri supaya Allah ridho, supaya Allah nolong. Untuk nyampe ke titik sana perlu proses gitu istilahnya. Kita ngelihat orang jadi baik itu macam-macam ya. Ibaratnya ada orang yang benar-benar bisa jadi baik, tobatan nasuha di hadapan Allah, punten bahkan ada yang harus dipenjara dulu. Kita tentu berharap nggak sampai kayak begitu juga. Tapi toh apapun jalannya, kalau ujung-ujungnya dia husnul khotimah, tambah dekat sama Allah, ya masa lalu cuma masa lalu udah. Ya,
Makanya kalau mau nitip juga jangan lupa kita selalu berdoa minta husnul khotimah, karena itu satu-satunya doa yang dipuji sama syaitan. Kalau kita doa minta husnul khotimah, syaitannya akan berkata ini manusia cerdas, karena mereka akan rugi gitu. Bertahun-tahun saya bikin dia ngaco, bahkan beneran udah ngaco, beneran maksiat, di akhir meninggalnya dalam ketaatan ibadah. Atau buat apa saya nggak godain dia bertahun-tahun? Ya mudah-mudahan ditutup dengan husnul khotimah. Ya, sisanya sambil memantaskan diri aja wisilah. Doa dan keteladanan, doa mah pasti, cuman ya itu dia teladan. Ya contoh kita pengen anaknya ngapalin Quran, ya kita juga ngapalin duluan. Kok pasti kalah dong, kita mah sibuk banyak pikiran, mikirin token, mikirin apa segala macam. Tapi kalau misalkan anak pasti lebih banyak, tapi ya Allah ngelihat nih, oh ini sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Allah ridho, ya sudah, bismillah. Sisanya gimana Allah. Ya kita juga sambil doakan anak-anaknya beliau juga jadi anak-anak yang saleh-salehah, bismillah ya. Tapi bismillah insya Allah. Kalau kita lihat sejarah, contohnya kalau misalkan ayahnya yang sudah soleh masih ada anaknya belum tentu soleh. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ya ikut kena air bah ya. Tapi kalau sudah wanitanya, ibunya yang solihah, istrinya Imran, Hana solihah, anaknya Maryam, sebaik-baik wanita yang pernah Allah ciptakan. Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha solihah, anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimahnya solihah, anak-anaknya Hasan Husain, masya Allah radhiyallahu anhuma. Maka masya Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ilmu, di majelis talim samara ini, Allah ridho entah menjadikan kelak anak cucunya menjadi ulama kesayangan Allah. Bismillah. Doain mami juga ya, masya Allah. Pokoknya juga selalu minta didoain sama mami, mudah-mudahan mami ridho ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Masih ada yang lagi dari? Ada? Dari mana ya? Tuh. Udah lapar ya. Ada. Oh itu tuh satu. Oh ada yang ada. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asliani. Ya. Izin bertanya, bagaimana caranya saya berusaha tetap istiqomah dalam Udah uji dirinya. dalam keadaan sedang ada masalah. Terus juga kalau seperti di anak, saya satu perempuan usia 7 tahun setengah. Kondisinya saya dengan suami kan sudah pisah sejak secara agama, tapi belum secara negara. Saya di sini nggak mau cerita apa-apa, tapi saya ingin bagaimana caranya menjaga mental anak saya agar tetap baik-baik saja. Bagaimana caranya agar saya tetap juga membesarkan anak saya dengan ajar syariat Islam, tapi yang tidak kehilangan sosok ayah, tidak kehilangan sosok ibu. Biarkan orang tuanya gagal dalam pernikahan, tapi jangan sampai gagal menjadi orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah yang maha menjaga ya anak-anak ini. Kita juga sama memantaskan diri untuk supaya anak ini dijaga oleh Allah. Kita ingat ya surat yang di surat ke-18 surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, di ayat 60 sampai 82 tuh ngebangun rumah, salah satunya ngebangun rumah 2 anak yatim yang mau roboh. Di ayat 82-nya kan karena satu alasan, wa kana abuhuma sholihah, karena
terjemahan dari Buya Hamka di tafsir Al-Azannya, karena orang tuanya solih. Setiap individunya kita berusaha, dan kita lihat ya, bahkan tidak disebutkan anaknya solih juga. Dan kita bangun rumah, yang bangun tukang. 2 anak yatim ini, yang bangun rumahnya, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena Allah ridho sama orang tuanya. Masalah siapa yang jahat itu udah urusan dia sama Allah, kita nggak ikut-ikutan. Tapi Allah ngelihat siapa yang benar-benar berusaha ingin menjaga anaknya, menjaga ibadahnya. Dan iya, dengan ngurus anak bisa jadi sholat kita tidak bisa setepat waktu kayak waktu dulu masih single. Tapi ya itulah amalannya ibu. Contoh ya, istri lagi menyusui, amalannya ya yang tadinya bangun malam bisa untuk sholat malam, sekarang nyusuin jadi. Ya, pompa ASI setiap berapa jam sekali. Makanan yang dia makan, nutrisinya nggak semuanya buat dia, tersalurkan jadi ASI, ya. Dan semua ibu telah menjalani itu, Masya Allah. Maka ya udah, tugas kita memantaskan diri di hadapan Allah. Sisanya jangan menganggap itu sebagai amalan yang kecil. Karena jadi ibu sendirian dengan tingkat kesulitan seperti itu, dengan akhirnya ngurus anak sambil pengen ibadah juga, tapi tetap dilakukan semuanya semampunya, semaksimal mungkin, ya bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang punya waktu luang banyak tapi ya tidak dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah ya, insya Allah. Jadi nggak ada rumus pastinya, tugas kita mah cuma tadi ngalin. Cuman yang pasti setiap kesabaran kita itu dia nggak sia-sia. Kalau misalkan Mami bilang tadi yang terjadi dalam diri Koko pertolongan dari Allah, tapi ya iya bisa jadi dari sabarnya Mami ngadepin apapun yang udah beliau alami dulu, yang memang Koko pernah membahasakan gitu ya. Koko kalau nonton TV memang sukanya film azab memang, karena daripada nontonin ya contoh artis makan nasi pakai tangan, asa berita itu kurang penting gitu ya, kayaknya mendingan nonton film azab gitu, masih ada hikmahnya gitu. Dan gitu setelah nonton film azab tuh emang dibandingin tuh nggak ada yang lebih, belum nemu yang lebih parah dengan yang Mami alami aja gitu. Tapi ya udah lempeng, tetap bersama, jangan papi, anak-anak utuh, bismillah. Ujian ada terus, namanya tempat kita bukan di tempat tinggal tapi di tempat meninggal. Tapi bisa jadi Allah ridho kepada sabarnya beliau, makanya akhirnya ya ada nyampe ke anak-anaknya. Dibilang Kokonya yang sudah baik, enggak juga ya, Koko banyak salahnya, banyak dosanya. Koko kan tapi kan udah tobat, tapi Koko nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima gitu ya. Udah ngaji, yang lain juga ngaji, banyak yang lebih berilmu. Dan sekarang mah ini mah ujian, sukses mah satu, nanti nyampe surga nggak? Kalau gara-gara ini populer malah jadi sombong, takabur, malah jadi dosa ya, berarti gagal ya. Sukses mah satu, nyampe surga aja ya. Baru ketahuannya kapan? Nanti kan sudah meninggal ya. Ya saling mendoakan istilah. Cuman yang pasti semakin berat ujiannya semakin besar juga. Pilihannya cuma 2, kalau nggak penggugur dosa, jadi peninggi derajat di hadapan Allah. Dan kita perlu dua-duanya untuk nyampe surganya Allah. Bisa jadi dengan kepahitan yang dialami sang penanya, bisa jadi beliau malah surganya lebih terjamin daripada yang di sini rumah tangganya adem ayem, anaknya baik-baik, tapi malah bikin kita jadi lalai. Udah pada baik ini ya. Gimana caranya tadi supaya anak itu bisa ini dengan datang ke majelis ilmu ya, menjadikan ibunya cinta dengan majelis ilmu, karena barang siapa dia ngejaga ibunya sudah menjadi ahli ilmu, mencintai ilmu, nanti Allah jadikan entah anaknya entah cucunya pasti ada yang jadi ahli ilmu juga ya. Bismillah, nggak pernah ada yang tahu kalau yang ngaturin. Kalau memang contoh teladan-teladan yang ada di Al-Quran, contoh di surat ketiga tuh Ali Imran nyeritain terkait waktu itu kan akhirnya Hana melahirkan Maryam, Imronnya kan meninggal lebih awal, akhirnya dipertemukan dengan guru. Maryamnya akhirnya dititipkan kepada siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Maka silakan kalau misalkan menemukan ya sosok yang tepat untuk dijadikan guru bagi anak-anaknya,
ya, karena memang tadi ya kehilangan satu ya fungsi di situ ya, karena pisah atau karena apa, atau mungkin di luar sana ada yang karena meninggal. Kalau Imronnya kan meninggal duluan daripada Hana, tapi akhirnya Hananya menitipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam ya, dan karena beliau orang soleh betulan ya akhirnya terjaga ya. Dan ini dia ya, kita minta tolong sama Allah ya. Sekarang lagi banyak kasus yang kayak begitu juga, oknum, nggak semuanya ya, oknum kiai tapi malah menghamili, mencabuli ya, naudzubillah ya. Sampai ketemu sama yang ulama yang seperti itu ya gimana? Minta tolong sama Allah juga. Hamba nggak tahu ya Allah, Engkau yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pertemukan hamba dengan guru, sahabat, lingkungan yang membuat hamba tambah diridhoi olehmu ya. Itu Allah yang pertemukan. Ya, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, semoga terjawab saya. Bidadari. Ya, mangga uji aja. Sekarang juga lagi diuji kok. Nama saya Yudi. Saya ada orang tua. Kebetulan saya sudah ada kegiatan, tetapi orang tua itu menuntut saya banyak mendampingi, baik untuk terapi ke rumah sakit atau hal-hal kecil gitu, yang sebenarnya bisa oleh anak yang lain. Tapi saya juga masih menerima itu. Kemudian karena usia juga sudah berumur, ketika bertemu orang tua itu kadang ada nasihat yang berulang-ulang, ada perkataan yang berulang-ulang yang sebenarnya ingin membosankan saya gitu. Saya takutnya ada ucapan balik dari saya yang sedikit kasar atau tidak berkenan. Meskipun setelahnya saya pasti istighfar sih. Nah, saya ingin ada ujangannya bagaimana ada orang tua yang sudah lebih usia, itu kesabaran yang tinggi, tidak bertemu saya ketemu, tapi ketika ketemu kok ada perkataan yang tidak enak, seperti itu aja. Mungkin ada triknya. Ya, baik. Baik, triknya ganti sudut pandang ya. Mati bakal, ke surga pengen. Cara paling gampang ke surga orang tua, apalagi punten ya. Kalau orang tua berkata, nah 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya bu, betul. Udah jangan dibantah, serius. Selagi perintahnya nggak suruh lepas hijab, nggak suruh ninggalin sholat, nggak suruh nyembah patung, ya. Jangan dibantah, serius. Ketika kita udah nganggap ini nih tiket surga saya yang paling utama nih, beda kita mandangnya. Tapi kalau misalkan punten ya, dulu ada kakaknya, kalau lagi kayak Imlek gitu kan, kalau kumpul keluarga, papi itu punya cici dan koko lagi. Jadi kadang mereka ngobrolin teman kita yang ini dulu kemana ya. Ada yang dulunya orang kaya, tahu-tahu ditemukan meninggal di kosan pinggir jalan, murah sebulan 700 ribuan, kalau nggak salah. Dan meninggalnya di situ udah dalam keadaan membusuk, udah 7 hari. Loh kemana? Dulu kan dia orang kaya, anak-anaknya juga nerusin kekayaan dia, perusahaannya diwariskan. Nah orang tuanya ini dulu selalu ngasih pelajaran kayak gini. Nah kalau kenal ketemu orang nggak usah, kalau nggak jadi duit mah. Nancep ke hati anak-anaknya. Sekarang bapaknya udah nggak bisa jadi duit, malah udah jadi beban, sakit nggak ada yang mau ngurus. Akhirnya ya udah kasih aja, cari kosan, nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Meninggalnya di situ, ya. Maka mindset kan, berarti kita juga sama bisa kayak begitu. Dia ada jalan surgaku yang paling tengah. Mau kaya gimana pun dia, beliau ini
Kayak tadi sampai ketingkatan, nah 1+1 itu 5. Iya bu, udah jangan dibantah. Bismillah. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina sampai 3 kali. Siapa wahai Rasul? Rasul menjawab yang artinya orang yang mendapati orang tuanya ada dalam kepengurusannya lalu anak itu gagal ke surga. Contoh, ibu ini punya anak 4. Dari sekian banyak anaknya dia milih pengen tinggalnya sama yang anak nomor 3. Maka kalau si anak yang nomor 3 ini gagal nyampe surga, bahasa kitanya mah, "Ai kamu kemana wae?" Itu teh udah amalan pi surga ini pisan. Kebo ya bisa gagal. Pi surganya gimana? Kan sabarnya luar biasa. Nanti bersihin popoknya, bersihin pispotnya, mendengar ucapan yang sama berulang-ulang. Loh, kita dulu waktu kecil juga ngomong sama berulang-ulang. Malah orang tua kita menantikan, ayo nak ngomong mama lagi, ngomong mama lagi. Kita pada jangan gituan hongkol ya. Ngomong nggak bener diulang, tanya salah lagi. Ma, kenapa kelincinya gitu? Ma, kenapa ayamnya begitu? Ma, kenapa daunnya hijau? Gitu kita dulu juga kecil diulang-ulang. Tapi orang tua mah kita seneng. Kenapa orang tua ngomong hal yang sama kita nggak seneng? Pahala itu. Ya, istilah. Akan ada harinya kita bahkan akan menantikan oceh-ocehannya, akan menantikan omelannya. Ya. Dan tahu senjata terbaik bagi orang beriman? Doa orang tuanya. Doa dari ibunya. Izin ya, satu dunia cinta sama kita, tapi orang tua pernah kita sakiti dan dia belum ridho, berkata lagi di tahajud, saya sakit hati sama anak saya ini ya Allah, haram surga bagi kalian demi Allah. Satu dunia benci, tapi tadi malam orang tua kita tahajud, ya Allah terima kasih hamba ridho engkau titipin putra atau putri seperti itu. Itu satu langkah kaki ibu udah di surga demi Allah, tinggal setengah lagi ya. Segitunya orang tua di dalam Islam itu. Lihat Al-Baqarah 1 ayat 83. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Perintah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik ke orang tua. Langsung setelah la ta'buduna illallah, jangan menyembah kepada selain Allah kalian. Ya. Langsung setelah tauhid perintahnya. Ya. Jadi gimana aja ganti sudut pandang. Kalau kita masih ngadep sudut pandang orang tua ini adalah beban saya, ngerepotin, ngabisin duit saya capek, atau tersiksa. Tapi kalau kita ngelihat sudut pandang, ini surga saya ya, surga saya. Serius, kalau bisa mikir, udah mau apa dia, udah. Ibu tahu saat ada hidayat, ibunya minta apa? Nggak minta sebetulnya. Di jalan ngelihat, itu mobil bagus ya, itu besok mobil udah harus ada di rumah. Setadi itu. Ya. Masalah nanti ibunya nggak suka nggak pakai tinggal dijual lagi gampang. Kok kan nggak sanggup kali beli mobil tiap hari, nggak langsung mobil beliau juga, dimulai dari martabak dulu. Enak nih kayaknya martabak nggak minta tapi kode gitu. Atau cuma sekedar celetukan, ada harus ada tuh di rumah besok. Ya. Ridho orang tua, Allah ridho. Ya. Bahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, kalau kamu ingin Allah tersenyum kepadamu, maka ciptakan senyuman di wajah orang tuamu. Ya, wabil khusus ibu. Ya. Alhamdulillah, bisa jadi nanti akan ada harinya kita juga kayak begitu. Ngulang-ngulang perkataan yang sama di hadapan anak kita. Ya. Nggak tahu, kita bisa jadi nyampe umur 80, pipi sendiri juga udah nggak bisa. Nggak ada yang tahu. Ya. Tapi nggak ada yang sia-sia. Itulah derajat orang tua di hadapan Allah ya. Habis ini mudah-mudahan Allah sanggupkan kita berbakti kepada mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sesi tanya jawab ya. Mohon doa untuk yang sakit. Ayah Sumarjono, Bapak Rudi Kamala bin Effendi, Ibu Raden Sudawati bin Sulaiman, Ibu Tika Setika, Ibu Resti Lestari, Ibu Yeni Mahindavita, Bapak Irfan Rehat Akbar yang sakit.
Baik, istilah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Seperti yang sering Koko ingatkan dari Abdullah bin Mas'ud, doa itu pilihannya cuma 3, 1 dikabul, kalau nggak dikabul dijauhin dari musibah, atau yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Jadi nggak ada yang ditolak kecuali doa-doa yang buruk. Ya, yuk kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Anugerahkan kami hati yang penuh kesabaran ya Allah. Berkahi dan muliakan ya Allah semua yang hadir di majelis ini. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah, orang tua kami, pasangan, anak-anak. Jaga mereka dan bahagiakan mereka ya Allah. Kami tidak tahu sampai usia berapa bisa nemenin mereka ya Allah. Umur di tangan-Mu ya Allah. Ada umur pun kami belum tentu bisa 24 jam selalu bersama mereka ya Allah. Maka bahagiakan mereka ya Allah. Jaga mereka, anugerahkan hati kami kesabaran. Orang-orang yang sedang sakit, mereka semua hamba-Mu ya Allah. Kesembuhan pun ada pada keputusan-Mu ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Jadikan peninggi derajat di hadapan-Mu ya Allah. Dan jadikan mereka bisa sembuh lagi agar kami bisa beribadah kembali bersama-sama sujud menyembah-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ini ya Allah. Ini hamba-Mu yang penuh salah, penuh dosa, hamba yang mudah bagi-Mu menghukum kami kapanpun ya Allah. Namun bukan yang Kau hukum, Kau malah izinkan kami masih dianggap baik oleh orang lain ya Allah. Kau tutupi aib-aib kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya sujud menyembah-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami baik yang sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, telah lalu maupun baru akan terjadi ya Allah. Dan ya Allah, anugerahkan kepada kami kelak keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, terima amal soleh kami yang apa adanya ya Allah. Dan izinkan kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami sayang kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, terima amal solehnya, ampuni dosa-dosanya, tinggikan derajatnya ya Allah. Dan sanggupkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka-mereka orang tua kami ya Allah. Kami tidak ingin hanya berkumpul di dunia yang sebentar ini ya Allah. Kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Anugerahkan hidayah untuk kami semua ya Allah. Dan jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Sanggupkan kami bangun malam tahajud menyembah-Mu setiap malam. Sanggupkan kami sholat tepat waktu. Sanggupkan kami menahan emosi dan amarah dan ujian. Dan ya Allah, sebagaimana Kau mengumpulkan kami di majelis ini, kelak kumpulkan kami juga seluruhnya di dalam surga-Mu ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terdampak penjajahan di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Dan jadikan sisa usia mereka, sisa usia kami bisa istiqomah seperti mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan izinkan kami kelak menutup usia kami dalam ketaatan. Ampuni dosa kami ya Allah.
Jadikan kami benci terhadap dosa dan kemaksiatan. Jadikan kami cinta kepadamu, kepada Rasulmu, kepada Al-Quranmu. Dan izinkan kami kelak sekali lagi pulang dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para bidadari Samarang yang dirahmati oleh Allah. Izin, mudah-mudahan kalau tidak ada kendala, memang insya Allah tanggal 11 Mei. Cuman karena kerjasama yang di tahun ini masih pakai belum visa yang ONH, jadi memang masih nunggu. Mohon doanya ya yang terbaik apapun dari Allah, dan mudah-mudahan semuanya juga bisa diundang ke tanah suci Wisilah sama ya. Mohon doanya, bisa jadi karena Koko lebih banyak dosanya, makanya mungkin Allah suruh tobat di sana ya. Barakallahu fikum, kita kembalikan lagi dulu kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji lagi ya. Yang kita dari awal hingga berakhirnya